Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Perfect Family. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai dari Sunhee yang berlari untuk mengembalikan buku milik Suyeon. Tapi Sunhee melihat Suyeon masuk ke rumah Kyungho. Ternyata Kyungho sedang mempersiapkan pesta kejutan untuk Sunhee. Sebenarnya Sunhee mau pergi begitu aja. Tapi karena Sunhee mendengar suara teriakan dari dalam, Sunhee jadinya masuk ke dalam rumah Kyungho. Dan terkejut ketika melihat Suyeon yang sedang mengamuk, dengan penampilan berbeda dari biasanya. Melihat Sunhee, Suyeon jadi tambah marah, dan berniat untuk menusuk Sunhee. Tapi Kyungho segera menjadi tameng untuk Sunhee. Kemudian kita melihat Sunhee sedang berjalan pulang menuju rumahnya, dengan berlumuran darah. Saat tiba di rumah, ibu Sunhee yang bernama Unju panik melihat anaknya berlumuran darah begitu. Sunhee mengaku kalau dirinya yang membunuh Kyungho. Tapi Unju tidak percaya kalau putrinya telah membunuh orang. Kita lalu melihat kilas balik sebelum semua ini terjadi. Saat itu di sekolah, kelas Sunhee kedatangan murid baru yang bernama Suyeon. Saat Suyeon hendak duduk di kursinya, Suyeon melewati meja Sunhee dan menyapanya. Seolah-olah mereka sudah saling kenal sebelumnya. Tapi Sunhee seperti tidak mengenali Suyeon. Kita juga diperkenalkan dengan ayah Sunhee yang bernama Jin Hyuk. Jin Hyuk adalah seorang pengacara. Dan ibu Sunhee yang bernama Unju adalah seorang ibu rumah tangga. Malam harinya, Jin Hyuk mendatangi acara penghargaan anugerah unggulan Korea selama 4 tahun berturut-turut. Mari kita lihat, apakah keluarga sempurna ini bisa runtuh juga akhirnya. Keesokan harinya di sekolah, Sunhee menerima kado dari seorang teman prianya. Kyungho dan Hyunwoo yang melihatnya mulai menggoda Sunhee. Setelah itu, Kyungho lalu memberikan Sunhee gantungan kunci berbentuk angsa gitu. Suyeon pun melihat kejadian itu dan tampak sedikit terganggu. Begitu juga dengan Hyunwoo. Hyunwoo kelihatan tampak sedih. Mungkin karena Hyunwoo juga menyukai Sunhee ya. Saat di kelas, Suyeon menghampiri Sunhee dan memberikannya sekotak korek api. Sembari bertanya, apakah kamu masih ingat? Sunhee jadi teringat masa kecilnya. Ketika Sunhee kecil, dia dibully oleh beberapa anak laki-laki. Suyeon tiba-tiba datang membawa sekotak korek api, dan kemudian menyalakannya, sambil menceritakan tentang bagaimana ibunya telah membunuh ayahnya, dengan cara membakar rumah mereka. Mendengar itu, semua anak laki-laki itu pun ketakutan dan pergi. Ternyata, Sunhee dan Suyeon adalah teman masa kecil. Suyeon juga pernah mengajari Sunhee cara mengikat rambut dengan pensil. Dari cerita Sunhee, kita tahu kalau ibu kandung Sunhee sudah meninggal, dan ayah kandung Sunhee nggak tahu kemana. Sedangkan Suyeon, dia belum pernah melihat ayah dan ibunya. Yang Suyeon ceritakan kemarin itu hanya untuk menakut-nakuti anak laki-laki itu aja. Sejak saat itu, mereka berdua pun menjadi sahabat karib. Suyeon juga ngajarin Sunhee cara menyalakan korek api. Dan ketika tiba waktunya di mana Suyeon akan diadopsi, Suyeon memberikan kotak korek api itu kepada Sunhee sebagai hadiah perpisahan. Kembali ke saat ini, Suyeon berkata kalau dia sekarang tinggal dengan gadis yang ditemuinya saat Suyeon di panti asuhan dulu. Ternyata, adopsi Suyeon dibatalkan karena dulu Suyeon sempat terluka. Sepertinya kehidupan Suyeon dan Sunhee berbeda jauh nih sekarang. Mendengar itu, Sunhee jadi merasa tidak enak hati dan berjanji akan membantu Suyeon. Suyeon dengan seenaknya langsung mengambil gantungan kunci yang Kyungho berikan kepada Sunhee untuk dirinya. Sebagai tanda persahabatan mereka dimulai kembali. Apakah Suyeon dulu terluka akibat Sunhee? Dan sekarang, Suyeon mau membalas dendam gitu ceritanya. Kita masih belum tahu nih ya sahabat nonton. Malam harinya, Suyeon mendatangi tempat kerja paruh waktunya. Dan ternyata bosnya tiba-tiba aja sudah menutup tempat itu tanpa menggaji para karyawannya. Besok paginya di sekolah, Suyeon mendatangi Sunhee dan hendak meminjam uang. Sunhee awalnya tidak mendengar Suyeon, karena Sunhee sedang memakai earphone. Mengetahui hal ini, Suyeon langsung berteriak dan mengatakan kalau dirinya ingin meminjam uang. Seluruh kelas pun menjadi kaget. Begitu juga dengan Sunhee. Sunhee menjawab kalau dia tidak memiliki uang hari ini dan akan membawanya besok. Melihat interaksi mereka, Kyungho menjadi merasa waspada kepada Suyeon. Saat di rumah Suyeon, Suyeon berkata kepada kakaknya agar dirinya putus sekolah aja karena terlalu mahal sekolah di situ. Tapi kakak Suyeon menegaskan, "Lah, kemarin yang mau sekolah di situ kan kamu. Kata kamu ada sahabat kamu juga yang bersekolah di sana kan?" Suyeon menjawab, kalau sepertinya sahabatnya tuh merasa nggak nyaman dengan kehadiran Suyeon, walaupun suatu kecil mereka adalah sahabat baik. Keesokannya di kelas, Kyungho memberikan uang kepada Suyeon dan memperingatkannya untuk tidak membuli Sunhee. Mendengar itu, Suyeon jadi panas dan melempar kotak pensil ke arah Kyungho. Bahkan menendang Kyungho dong. Tentu hal ini dilihat oleh semua murid. Suyeon ini sepertinya punya masalah emosi apa gimana dah. Meledak-meledak banget ya. Keesokan harinya, Kyungho pergi menemui Suyeon dan meminta maaf karena kejadian kemarin. Suyeon sepertinya luluh hatinya saat Kyungho dengan tulus meminta maaf kepadanya. Wah, kalau gini kelihatannya Suyeon lama-lama bisa suka nih sama Kyungho. Malam harinya, Suyeon mendatangi Sunhee ke tempat lesnya dan mengajak Sunhee untuk berbicara. Dan di sana, Suyeon menjelaskan kenapa dia terluka dan menyebabkan dirinya jadi nggak bisa diadopsi.
Suyeon kemudian membuka wignya yang selama ini dia pakai, yang memperlihatkan bekas lukanya yang cukup parah, dan seperti menyalahkan Sunhee akan semua hal itu. Kita kilas balik ke 1 hari sebelum Suyeon diadopsi. Sunhee mencoba untuk menyalakan korek api, tapi tidak mau menyala. Lalu Sunhee menaruh korek api itu begitu saja, tanpa dia ketahui kalau dari korek itulah terjadi kebakaran di panti asuhannya. Malam itu, saat semua orang sudah dievakuasi, Suyeon ternyata belum keluar juga, karena Suyeon tidur di kamar yang berbeda dari biasanya. Jadi Suyeon gak sempat dievakuasi. Dan karena inilah jadinya Sunhee yang jadinya diadopsi, dan Suyeon harus dirawat di rumah sakit akibat luka bakar. Kita masih melihat masa lalu Suyeon kecil yang sangat menyedihkan, akibat dampak dari kecelakaan kebakaran yang dialaminya. Mulai dari nggak jadi diadopsi, dan harus memiliki tanda luka bakar di kepalanya, yang membuat Suyeon harus menggunakan wig. Nggak bisa bayangin sih, kalau anak sekecil itu harus menanggung kesengsaraan yang akan berlangsung mungkin selamanya. Kembali ke waktu sekarang, Suyeon terus menyalahkan Sunhee, karena Sunhee membakar korek api. Makanya, Suyeon jadi begitu sekarang. Tapi Sunhee dengan sedih mengatakan, kalau dirinya nggak tahu soal hal itu. Sunhee juga dengan sangat pedih meminta maaf kepada Suyeon. Tapi Suyeon menegaskan, kalau mulai sekarang, Suyeon akan mendapatkan kembali apa yang pantas didapatkannya. Nah kan, mulai nih. Kayaknya dia mau mulai menggerogoti Sunhee. Keesokan harinya di sekolah, Suyeon menerima sebuah surat di mejanya. Ternyata itu dari Sunhee. Sunhee menuliskan kalau dirinya benar-benar nggak tahu kalau Suyeon terluka parah begitu. Sunhee mengira kalau Suyeon juga sudah diadopsi dan hidup dengan bahagia. Sunhee juga mengatakan kalau akan membalas utangnya kepada Suyeon seumur hidupnya dan berharap kalau mereka bisa akur seperti dulu lagi. Kemudian 2 murid perempuan di sekolah itu menghampiri Suyeon, menebak apa hubungan Suyeon dan Sunhee di masa lalu. Keduanya menyebutkan kalau Suyeon memakai wig dan meminta agar Suyeon menceritakan rahasia antara dirinya dan Sunhee. Tapi Suyeon memukuli keduanya dan mengancam mereka untuk nggak mengganggu Sunhee. Saat pulang sekolah, Suyeon mengucapkan terima kasihnya kepada Sunhee atas suratnya. Hal ini tentu membuat Sunhee merasa lebih lega. Tapi saat perjalanan pulang, Suyeon dicegah oleh 2 anak laki-laki. Mereka sepertinya sekutu dari 2 orang murid perempuan yang Suyeon pukulin tadi di sekolah. Dan kali ini gantian Suyeon yang digebukin habis-habisan oleh kedua laki-laki itu. Tapi untungnya Kyungho muncul di sana dan menghajar kedua laki-laki itu. Kyungho juga muncul di sana. Tapi tiba-tiba mereka mendengar bunyi sirene mobil polisi yang membuat Kyungho mengajak Suyeon untuk kabur dari sana. Hal ini tentu membuat Suyeon berdebar. Iyalah ya, udah ditolongin terus dipegang tangannya dan diajak kabur bareng. Bahkan Kyungho dan Hyunwoo menemani Suyeon sampai ke depan pintu rumah Suyeon. Gimana nggak kelepek-kelepek Suyeon ya kan? Gak cuma itu, suatu kali Sunhee bahkan mengajak Suyeon untuk makan malam bersama dengan Sunhee dan keluarga Sunhee. Wah, Suyeon beneran bisa merebut semuanya nih dari Sunhee. Keesokannya di sekolah, saat hendak membuang sampah, Suyeon menguping pembicaraan antara Kyungho dan Hyunwoo. Hyunwoo menanyakan apakah Kyungho menyukai Suyeon. Kyungho menjawab kalau dirinya tidak menyukai siapapun kecuali Sunhee. Wah, dalam banget dah. Kyungho juga berencana untuk menyatakan perasaannya kepada Sunhee. Hal ini tentu membuat Suyeon jadi kesal. Duh Suyeon, perasaan tuh nggak bisa dipaksakan loh. Setelah itu Suyeon langsung menghampiri Sunhee dan menanyakan apakah hari ini Kyungho bilang mau mengatakan sesuatu kepada Sunhee. Sunhee bilang nggak tuh. Suyeon lalu menambahkan, pokoknya kalau Kyungho bilang ingin mengatakan sesuatu, abaikan saja ya. Sunhee yang bingung menanyakan, oh emangnya kenapa? Tapi Suyeon langsung membentak Sunhee. Udah, dengerin aja aku. Kalau nggak, aku nggak mau lagi temenan sama kamu. Wah, ada masalah emosi ini cewek satu ya. Semua orang di kelas ya jelas terkejut lah melihat si Suyeon teriak begitu lagi dan lagi. Dan beneran dong, saat pulang sekolah, Kyungho bilang ke Sunhee kalau nanti Kyungho mau ngomong sesuatu. Tapi karena sudah diperingatkan sebelumnya sama Suyeon, Sunhee jadinya menolak ajakan Kyungho. Saat pulang ke rumahnya, Sunhee menyadari kalau buku Suyeon ada padanya. Sunhee berniat untuk mengembalikannya kepada Suyeon. Tapi saat itulah Sunhee melihat Suyeon memasuki rumah Kyungho. Saat Suyeon masuk ke rumah Kyungho, dia kaget karena melihat rumah Kyungho sudah dihias. Kyungho menyiapkan semua itu untuk Sunhee. Dan ketika melihat seluruh hiasan itu, Suyeon mengatakan kalau semuanya jelek dan menyuruh Kyungho untuk tidak melakukan hal ini karena akhirnya pasti akan gagal. Sedangkan di luar rumah Kyungho, Sunhee hendak pergi begitu aja. Tapi saat itulah Sunhee mendengar adanya teriakan. Sunhee kemudian menerobos masuk ke dalam rumah Kyungho dan bertemu dengan Suyeon. Suyeon dengan marah bertanya, kenapa Sunhee datang ke rumah Kyungho? Bukankah Sunhee tadi udah janji nggak akan datang menemui Kyungho? Suyeon jadi mengamuk dan menyalahkan Sunhee atas semuanya. Setelah itu Suyeon hendak menusuk Sunhee, tapi Kyungho yang menjadi tameng untuk melindungi Sunhee. Emang gila nih ya Suyeon. Adegan kemudian beralih yang memperlihatkan saat Unju melihat Sunhee berlumuran darah dan mengakui kalau dirinya yang membunuh Kyungho. Unju yang tidak percaya menanyakan kepada Sunhee, apakah Kyungho beneran udah tewas? Terus gimana dengan senjata pembunuhannya? Dan apakah ada saksi di sana? Sunhee tapi tidak menceritakan tentang Suyeon.
Sunhee hanya menjawab kalau pisau, buku latihan matematika, dan ponsel Sunhee tertinggal di rumah Kyung-ho. Nah loh, apakah Soo-yeon yang menyuruh Sunhee untuk menjadi tameng atas perbuatan Soo-yeon ya? Saat Sunhee ingin menyerahkan diri, Unju mengatakan, "Nggak perlu, kamu tenang aja, ibu yang akan mengurus semua ini." Unju kemudian menambahkan, kalau dirinya percaya putrinya itu tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Unju lalu menyuruh Sunhee untuk berganti pakaian dan memberikannya susu yang udah dimasukin obat tidur gitu. Dan Unju pergi ke rumah Kyung-ho. Saat pagi harinya, Sunhee tiba-tiba terbangun dan melihat kalau buku latihan matematika dan ponsel Sunhee sudah ada di meja belajar kamarnya dong. Waduh, ini pasti ulah ibunya nih. Sunhee yang melihat itu pun langsung bergegas turun ke bawah dan melihat ibu dan ayahnya berlaku biasa aja, seperti nggak terjadi apapun. Saat hendak sarapan bersama, Sunhee melihat berita kalau ada kebakaran di rumah Kyung-ho dong. Seluruh keluarga diinfokan telah tewas, tapi Sunhee terkejut karena melihat ibunya berlaku biasa aja dan seperti tidak terganggu sedikit pun. Kita juga melihat detektif Shin dan detektif Lee tiba di TKP. Mereka adalah polisi yang bertugas untuk kasus kebakaran di rumah Kyung-ho. Mereka mendapatkan info kalau kebakaran dimulai dari kamar Kyung-ho. Kebakaran bisa terjadi karena Kyung-ho diduga merokok, dan pengencer cat adalah penyebabnya. Pengencer cat itu dari ayah Kyung-ho yang adalah seorang seniman. Di luar rumah Kyung-ho, banyak orang berkerumun, dan Soo-yeon juga ada di sana. Soo-yeon terlihat sangat cemas, yang membuat detektif Shin memperhatikannya. Melihat Soo-yeon yang pergi begitu aja, detektif Shin meminta detektif Lee untuk mewawancarai orang-orang yang dekat dengan Kyung-ho. Kita juga melihat Soo-yeon yang cemas menelepon ponsel Sunhee, tapi Sunhee tidak menjawabnya, karena Sunhee juga mengalami serangan panik akibat semua hal ini. Karena Soo-yeon terus nggak bisa menghubungi Sunhee, Soo-yeon pergi ke rumah Sunhee. Saat bertemu dengan Sunhee di kamarnya, Soo-yeon menuduh Sunhee membakar rumah Kyung-ho beserta sisi keluarganya. Soo-yeon juga menegaskan kalau sesuai kesepakatan mereka, Sunhee lah yang harus menanggung kesalahan Soo-yeon. Soo-yeon terus mengintimidasi Sunhee, yang membuat Sunhee merasa bersalah atas kejadian dulu di panti asuhan dan meminta Sunhee untuk membayar hutangnya sekarang. Soo-yeon mengancam kalau Sunhee nggak melapor ke polisi, Soo-yeon yang akan melaporkannya sendiri ke polisi. Soo-yeon lalu mengajak Sunhee untuk pergi ke kantor polisi. Tapi saat hendak pergi dari kamar Sunhee, ayah Sunhee sudah berdiri di depan pintu kamar Sunhee. Ayah Sunhee tidak mengizinkan Sunhee untuk pergi bersama dengan Soo-yeon, karena ayah Sunhee mengklaim kalau Sunhee sedang sakit. Sedangkan di sekolah, Hyunwoo marah karena teman sekelasnya mulai menyebarkan rumor gak jelas tentang Kyung-ho. Rumor itu mengatakan kalau Kyung-ho lah yang membakar rumahnya saat Kyung-ho mabuk akibat pengencer cat atau narkoba. Hyunwoo tentu kesal mendengar rumor tersebut, tapi dia pun tidak dapat berbuat apapun. Kita juga melihat kilas balik saat Soo-yeon mendatangi rumah Kyung-ho, di mana Kyung-ho sedang mempersiapkan kejutan untuk menyatakan perasaannya kepada Sunhee. Soo-yeon mengatakan agar Kyung-ho nggak melakukan hal ini, karena Kyung-ho akan gagal. Nggak cuma itu, Soo-yeon juga memperlihatkan gantungan angsa. Gantungan angsa itu adalah hadiah dari Kyung-ho kepada Sunhee. Tapi Soo-yeon dengan gak tahu malu meminta gantungan itu dari Sunhee. Soo-yeon lalu berbohong kepada Kyung-ho dan mengatakan kalau Sunhee itu nggak suka dan nggak peduli dengan perasaan Kyung-ho. Mendengar itu, Kyung-ho menegaskan kalau Sunhee itu nggak mungkin seperti itu. Itu gantungan angsa pasti kamu telah mengambilnya kan? Tolong balikin lagi ke Sunhee. Soo-yeon ngekeh nggak mau balikin dan berkata kalau gantungan angsa itu sekarang miliknya. Karena perasaan ingin memiliki terus menghantui Soo-yeon, Soo-yeon jadinya lepas kendali lagi. Dia kemudian mengacaukan semua dekorasi Kyung-ho. Dan saat itulah rambut palsu Soo-yeon terlepas. Makin frustasilah Soo-yeon, karena Kyung-ho harus melihatnya seperti itu. Kemudian Soo-yeon mengambil pisau dan mulai mengasihani dirinya sendiri. Soo-yeon mencoba untuk bunuh diri, tapi saat itulah Sunhee masuk ke rumah Kyung-ho, dan Soo-yeon mencoba membunuh Sunhee. Kembali ke masa sekarang, saat Unju memujuk Sunhee untuk makan bersama, Sunhee menanyakan, sebenarnya apa yang telah Unju lakukan kemarin malam di rumah Kyung-ho? Tapi ibunya malahan menjawab, kalau dirinya mana tahu apa yang terjadi di rumah Kyung-ho. Lalu menambahkan, putriku, sepertinya kamu masih sakit. Kamu makannya nanti aja ketika ayahmu pulang. Waduh, serem banget dah ini ibu satu ya. Di kantor polisi, detektif Shin dan detektif Lee masih bergumul dengan kasus kebakaran rumah Kyung-ho. Saat detektif Shin melihat foto-foto Kyung-ho bersama dengan teman sekelasnya, detektif Shin langsung mengenali foto Soo-yeon. Karena Soo-yeon mendatangi TKP kemarin itu, para detektif pun berencana untuk menemui Soo-yeon. Malam harinya, kita lalu melihat Soo-yeon berada di sebuah mobil, dan seseorang memukul kepala Soo-yeon dengan palu. Apakah orang yang memukul Soo-yeon adalah ayah Sunhee ya, sahabat nonton? Sedangkan Sunhee terus mengingat kenangannya bersama dengan Kyung-ho dan menangis sejadi-jadinya karena telah kehilangan Kyung-ho. Keesokan harinya, Hyunwoo mengajak Sunhee untuk pergi melayat ke pemakaman Kyung-ho. Sunhee masih dalam kondisi terkejut dan hampir pingsan. Saat itu, ayah Sunhee menjemput Sunhee dari tempat pemakaman. Dalam perjalanan pulang, ayah Sunhee berkata, sekarang Sunhee pasti merasa sangat kehilangan dan tidak akan merasa baik-baik saja untuk beberapa lama.
Tapi yang paling penting adalah keluarga yang tinggal bersama dengan kita. Tidak semuanya akan kembali ke tempatnya sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, semuanya akan kembali ke saat sempurna. Ibu dan ayah akan membantumu. Tapi maukah kamu mengikuti kami? Dengan tersenyum, Sunhee pun menyetujui perkataan ayahnya itu. Saat mereka sampai di rumah mereka, Detektif Shin dan Detektif Lee sudah ada di luar rumah mereka. Ayah Sunhee menemui kedua detektif itu, sementara Sunhee tetap berada di dalam mobil. Dan saat itulah Sunhee melihat gantungan angsa di mobil ayahnya. Wah, berarti yang memukul Suyeon kemarin malam beneran ayah Sunhee nih ya? Apakah Suyeon berhasil melarikan diri dari ayah Sunhee kemarin malam? Atau ayah Sunhee berhasil membunuh Suyeon ya? Para detektif pun disambut masuk oleh keluarga Sunhee. Di sana, Detektif Lee menanyakan apakah Suyeon dan Gyung-ho berpacaran, dan Sunhee menjawab tidak, mereka tidak berpacaran. Detektif Lee lalu menanyakan apakah Sunhee bisa menghubungi Suyeon, tapi Sunhee langsung gemetar. Unju yang melihat Sunhee gemetar langsung memegang tangan Sunhee. Sunhee lalu menjawab kalau dia juga nggak bisa menghubungi Suyeon. Setelah para detektif pergi, ayah Sunhee memuji Sunhee karena tidak menceritakan kepada para detektif kalau Suyeon ke rumah mereka kemarin. Ayah Sunhee menegaskan, kalau apapun yang terjadi, ayahnya akan selalu berada di pihak Sunhee. Sepertinya emang ada yang nggak beres nih sama orang tua Sunhee ya. Saat di kamarnya, Sunhee berusaha menghubungi Suyeon, tapi tidak ada jawaban. Sunhee tentu merasa ada yang nggak beres nih sama orang tuanya itu. Jadi Sunhee menelepon Hyunwoo dan menanyakan apa Hyunwoo mendapat kabar dari Suyeon. Tapi Hyunwoo menjawab kalau dia belum mendapatkan kabar apapun dari Suyeon. Sunhee lalu menanyakan alamat rumah Suyeon kepada Hyunwoo dan pergi sendirian ke rumah Suyeon. Saat itu, Sunhee bertemu dengan kakak Suyeon. Sunhee mengatakan kalau dirinya nggak bisa menghubungi Suyeon. Kakak Suyeon pun berkata kalau sudah berhari-hari Suyeon nggak pulang ke rumah. Sedangkan di kantor polisi, atasan Detektif Shin meminta agar Detektif Shin segera menutup kasus kebakaran rumah Gyung-ho. Tapi saat yang bersamaan, mereka mendapatkan hasil otopsi Gyung-ho yang menyatakan kalau Gyung-ho meninggal karena luka tusuk di tubuh Gyung-ho. Karena hasil otopsi itulah Detektif Lee dan Detektif Shin tidak berniat untuk menutup kasus ini. Ketika Sunhee tiba di rumahnya, seorang pria mengaku kerabat ayah Sunhee mendekati Sunhee. Pria ini bernama Hyunmin. Hyunmin menanyakan tentang sebuah kamar di rumah Sunhee dan menyuruh Sunhee berhati-hati dengan kedua orang tuanya itu. Percakapan mereka pun dilihat oleh ayah Sunhee dari jendela di atas rumah mereka. Tentu perkataan Hyunmin sangat membuat Sunhee kepikiran, sampai Sunhee nggak bisa tidur. Sunhee lalu memutuskan untuk pergi ke kamar yang ditanya oleh Hyunmin. Sunhee sepertinya juga nggak tahu kamar itu untuk kamar apa. Tapi saat hendak menguping ke dalam kamar itu, Sunhee mendengar sebuah suara yang membuat Sunhee pergi dari sana. Keesokan harinya di sekolah, Hyunwoo mendatangi Sunhee dan menanyakan apakah ada sesuatu antara Gyung-ho, Sunhee, dan Suyeon yang tidak Hyunwoo ketahui. Hyunwoo juga menawarkan bantuan apapun yang Sunhee perlukan jika Sunhee membutuhkannya. Sunhee lalu meminta agar Hyunwoo menemaninya untuk meminta izin kepada guru agar mereka dapat pulang lebih awal. Ternyata Sunhee dan Hyunwoo pergi menuju ke rumah Sunhee. Sunhee segera bergegas mencari kunci untuk membuka kamar misterius itu. Saat mendapatkan kunci dan hendak membuka pintu kamar itu, Sunhee jadi ingat ketika dulu sewaktu Sunhee kecil, ayahnya pernah memperingatkan agar Sunhee tidak boleh memasuki kamar misterius itu. Dari sejak itulah Sunhee nggak pernah memasuki kamar itu. Tapi sekarang, Sunhee udah keburu penasaran dengan perkataan Hyunmin kemarin. Jadi dia mencoba masuk ke kamar itu dengan kunci yang dimilikinya. Namun sayangnya, Sunhee tidak bisa membuka kamar itu. Sehingga dia membutuhkan Hyunwoo untuk membantu Sunhee masuk ke kamar misterius itu lewat luar rumah. Dari jendela kamar itu menggunakan tangga. Saat Sunhee sedang memanjat ke jendela kamar itu, ayah Sunhee tiba-tiba pulang ke rumah. Hal ini tentu membuat Sunhee dan Hyunwoo panik. Dan untuk melindungi Sunhee agar nggak ketahuan ayahnya, Hyunwoo mengalihkan perhatian ayah Sunhee dengan berjoget-joget ria. Gak lama kemudian, ibu Sunhee juga sampai ke rumah dan bingung karena melihat Hyunwoo menari begitu. Karena Hyunwoo semakin terdesak, Hyunwoo kemudian berpura-pura terjatuh. Tapi untungnya, Sunhee udah masuk ke dalam kamar misterius itu. Kamar itu seperti kamar seorang anak laki-laki. Dan Sunhee melihat sebuah foto yang kita belum tahu foto apa itu. Ketika ibu dan ayah Sunhee masuk ke dalam rumah untuk menemui Sunhee, mereka tidak dapat menemukannya. Ayah Sunhee kemudian berniat untuk mencari Sunhee di kamar misterius. Tapi tiba-tiba Sunhee keluar dari kamar mandi, lalu menyapa kedua orang tuanya. Sunhee berakting seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi Unju tetap curiga kepada Sunhee, sehingga dia memeriksa kamar mandi. Memang benar kamar mandi basah, tapi tidak ada baju kotor yang Sunhee taruh, yang menandakan Sunhee telah bohong kepada kedua orang tuanya itu. Saat Unju menyiapkan makan malam, Sunhee menanyakan apakah alasan ayah dan ibunya tidak pernah menemui kerabat mereka. Apakah karena mereka mengadopsi Sunhee? Sunhee juga menambahkan, kenapa orang tuanya mengadopsi dirinya, bukan anak yang lebih muda atau anak laki-laki. Ibu Sunhee sedih mendengar hal itu, dan Sunhee pun lalu pergi ke kamarnya dengan menangis. Kemudian Unju menceritakan hal ini kepada suaminya, tapi suaminya bilang kalau mereka harus tetap merahasiakannya dan melanjutkan rencana mereka.
Tanpa mereka ketahui, Sunhee tengah menguping pembicaraan mereka dari luar pintu kamar mereka. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Sunhee bergegas pergi ke suatu tempat. Karena khawatir melihat Sunhee, Hyunwoo pun terus menemaninya. Walaupun Hyunwoo tidak tahu kemana Sunhee akan pergi, dan ada apa dengan Sunhee dari kemarin. Sunhee dan Hyunwoo akhirnya tiba di sebuah rumah. Seorang pria tua pun menghampiri mereka. Pria ini bernama Pak Kim. Dan setelah Pak Kim mengetahui kalau itu adalah Sunhee, Pak Kim pun akhirnya mempersilahkan mereka untuk masuk. Hyunwoo kemudian bertanya, ini rumah siapa sih? Kok kayak istana gini? Sunhee lalu mengatakan kalau ini adalah rumah neneknya. Pada saat yang sama, si nenek akhirnya keluar untuk menemui mereka. Dan dengan perasaan kesal, dia menolak dipanggil nenek oleh Sunhee, lalu menyuruh Sunhee untuk keluar dari rumahnya. Sunhee kemudian mengeluarkan sebuah foto yang diambil dari kamar misterius itu, dan menanyakan kepada neneknya siapa remaja laki-laki di dalam foto itu. Di dalam foto itu ada foto ayah ibu Sunhee, seorang remaja laki-laki dan nenek Sunhee. Melihat foto itu, nenek Sunhee malahan berteriak, dan mengatakan untuk apa Sunhee tahu. Sunhee kan bukan keluarga mereka yang sesungguhnya. Tapi Sunhee terus mengatakan kalau dia ingin tahu, kenapa ayah ibunya begitu merahasiakan tentang keberadaan anak laki-laki itu. Tapi alih-alih menjawab pertanyaan Sunhee, neneknya itu terus berteriak, mengusir Sunhee bahkan memecahkan vas bunga, agar Sunhee pergi dari sana. Hyunwoo yang mendengar dan melihat semua ini tentu kebingungan. Tapi dia segera membawa Sunhee pergi dari sana. Hyunwoo juga mengatakan, kalau sepertinya setelah kedatangan Suyeon ke sekolah mereka, semuanya mulai menjadi kacau. Hyunwoo meminta agar Sunhee menceritakan kepadanya tentang semua ini. Tapi Sunhee bilang kalau dia juga belum memahami semua ini. Walaupun begitu, Hyunwoo tetap meminta agar Sunhee mengandalkannya. Jika Sunhee membutuhkan bantuan apapun itu, Hyunwoo bersedia untuk membantunya. Sunhee pun menyetujuinya. Kita lalu dibawa ke kilas balik saat Sunhee masih kecil. Saat itu, Sunhee berulang tahun, dan orang tuanya memberikan hadiah sebuah buku diary. Suatu hari, Sunhee pulang dari sekolah dengan tampang cemberut. Mengetahui hal ini, kedua orang tua Sunhee diam-diam membaca buku harian Sunhee. Dan di sana, Sunhee menulis kalau seorang temannya bernama Gyeongmi mengejeknya, karena Sunhee bukanlah anak kandung keluarga itu. Keesokan harinya, Gyeongmi nggak masuk sekolah. Ada yang bilang kalau Gyeongmi pindah sekolah. Ada juga yang mengatakan kalau Gyeongmi terluka parah. Ada juga yang bilang kalau ayah Gyeongmi meninggal. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Gyeongmi meninggal dong. Waduh, serem banget deh asli ini orang tua Sunhee ya. Kembali ke saat ini, ketika Sunhee sedang pergi bersama dengan Hyunwoo. Ayah dan ibunya masuk ke kamar Sunhee untuk membaca buku diari Sunhee. Di buku diari itu tertulis kalau Sunhee sepertinya dapat mempercayai Hyunwoo. Sunhee dan Hyunwoo lalu pergi ke taman. Sunhee mulai menceritakan apa yang terjadi saat hari dia mendengar suara teriakan di rumah Gyeongho. Sunhee pun masuk ke dalam rumah Gyeongho dan menemukan Gyeongho dan Suyeon. Saat itu Suyeon sedang memegang pisau. Suyeon dengan marah berlari ke arah Sunhee dan mencoba untuk menusuknya. Tapi Gyeongho yang tertikam karena mencoba untuk melindungi Sunhee. Hyunwoo kemudian bertanya, kalau gitu Suyeon dong yang membunuh Gyeongho. Kita harus laporin ke polisi nih, karena bisa jadi Suyeon juga yang membakar rumah Gyeongho. Tapi Sunhee berkata, kalau mereka tidak bisa melaporkannya kepada polisi, karena masih ada hal yang harus Sunhee pastikan terlebih dahulu. Dan hanya sejauh ini yang bisa Sunhee ceritakan kepada Hyunwoo. Keesokan harinya di sekolah, Sunhee tiba-tiba mendapatkan pesan dari nomor asing, yang mengatakan, Sunhee, ini Suyeon. Aku sekarang sedang berada di luar sekolah. Bisa nggak kamu keluar sebentar? Bersamaan dengan bel sekolah yang berbunyi, Sunhee segera bergegas keluar sekolahnya, berharap dia dapat menemui Suyeon. Setelah Sunhee keluar dari sekolahnya, dia tidak menemukan Suyeon. Tapi Sunhee tiba-tiba melihat seseorang yang mirip dengan Suyeon. Jadi Sunhee mengejarnya. Saat Sunhee hendak menyeberang jalan, sebuah mobil van hitam hampir saja menabrak Sunhee. Tapi untungnya, Hyunwoo menyelamatkan Sunhee. Mereka selamat dari kecelakaan tersebut, dan Hyunwoo dirawat di rumah sakit karena mengalami luka memar. Hyunwoo lalu mengungkapkan pendapatnya. Dia merasa kalau van hitam itu sepertinya sengaja ingin menabrak Sunhee. Hyunwoo kemudian bertanya, mau kita laporin aja nggak ke polisi? Tapi Sunhee berkata, kalau dia nggak mau melaporkan hal ini. Ketika Sunhee sedang ingin menjelaskan alasannya, orang tua Sunhee tiba di rumah sakit. Saat itu, Hyunwoo dan Sunhee melihat raut dan gerak-gerik ayah Sunhee yang tampak agak aneh, seperti mengepakkan tangan dan terlihat sangat kesal. Swear deh, ini kenapa dah si bapak satu ini ya? Masa iya dia dalam kecelakaan van hitam? Keesokan harinya, Detektif Shin dan Detektif Lee datang kembali ke rumah Sunhee. Mereka menanyakan mengenai tabrak lari van hitam kemarin. Tapi ayah Sunhee berkata, itu bukan tabrak lari. Kita nggak pernah laporin kok. Nggak adalah kejadian seperti itu. Tapi Detektif Shin bertanya lagi, loh, bukannya bapak kemarin yang sewa van hitam ya? Jreng-jreng deh. Van hitam yang bapak sewa ditemukan di sungai loh. Apakah orang yang menyewa van hitam itu mencuri identitas bapak? Ayah Sunhee lalu menjawab, kalau benar dia yang menyewa mobil van hitam itu, dan meminta para detektif untuk datang ke kantornya besok. Saya akan jelaskan. Sekarang kalian boleh pergi. Sunhee yang mendengar semua hal ini tentu sangat amat kaget lah.
Di kamarnya, Sunhee jadi kepikiran. Masa iya bapaknya ingin membunuh Sunhee? Tapi Sunhee terus menentang pikiran itu. Tapi masalahnya, Sunhee masih kebingungan dengan rangkaian peristiwa aneh yang baru-baru aja terjadi. Seperti rumah Gyeongho yang kebakaran, gantungan angsa milik Suyeon yang ada di mobil bapaknya, dan juga sekarang Suyeon menghilang. Terus siapa anak laki-laki di foto kemarin itu? Sunhee bertanya-tanya, apa yang sebenarnya disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Tapi tiba-tiba ayahnya berdiri di depan pintu kamar Sunhee dan menegur Sunhee karena ayah Sunhee tahu kalau Sunhee ternyata masuk ke kamar misterius. Dan dengan marah, ayahnya menggeledah semua barang-barang Sunhee untuk mengambil kembali foto anak laki-laki itu. Saat melihat ayahnya bertindak begitu, Sunhee langsung tanya, ini sebenarnya ada apa sih di keluarga ini? Aku tuh jadi takut sama ayah dan ibu. Tolong jelasin ada apa sebenarnya. Mendengar perkataan Sunhee, ayahnya malahan berkata, kamu tahu, ayahlah yang takut kepadamu. Karena kamu, sebelum sempat menjelaskan semuanya, Ibu Sunhee menghentikan percakapan mereka. Aduh, makin kepo di kita, ada apa sih ini sebenarnya ya? Karena bingung dengan keadaan ini, Sunhee menelepon Hyunmin. Sunhee tahu nomor telepon Hyunmin karena Hyunmin pernah menghubungi Sunhee sebelumnya. Hyunmin lalu mengajak Sunhee untuk bertemu. Sunhee kemudian bertanya tentang kamar misterius itu dan identitas Hyunmin yang sebenarnya. Hyunmin lalu menjelaskan kalau dirinya adalah polisi. Dulu Hyunmin dan ayah Sunhee dekat. Tapi sepertinya Hyunmin menyadari kalau ayah Sunhee selama ini hanya memakai topeng aja. Sedangkan di tempat lain, seorang pria yang sedang memancing menemukan sebuah jasad dan memanggil polisi. Melalui dompet yang ditemukan di TKP, jasad itu adalah jasadnya Suyeon. Saat Sunhee kembali ke rumahnya, ibu dan ayah Sunhee menyuruh Sunhee untuk melanjutkan studinya ke Amerika. Kedua orang tuanya pun akan menyusul Sunhee ke Amerika. Ibu Sunhee lalu meminta maaf karena harus mendadak menyuruh Sunhee pergi ke Amerika. Ibunya pun menjelaskan kalau anak laki-laki di foto itu adalah kakak Sunhee yang meninggal karena kebakaran. Dan karena itu adalah kenangan yang sangat menyedihkan untuk ibu dan ayah Sunhee, makanya mereka tidak pernah menceritakannya kepada Sunhee. Unju juga menjawab pertanyaan Sunhee lainnya. Pada malam Unju mendatangi rumah Gyeongho, Unju mendapati kalau Gyeongho masih hidup. Dan saat Unju hendak menelepon ambulans, Gyeongho melarangnya dan meminta Unju untuk pergi dari rumahnya. Gyeongho juga mengatakan kalau Sunhee tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi, Unju pergi lewat pintu belakang rumah Gyeongho. Setelah mengambil ponsel dan buku matematika milik Sunhee, Unju mengaku kalau dia nggak tahu kenapa rumah Gyeongho bisa kebakaran. Ayo, mendengar penjelasan Unju, apakah sahabat nonton percaya nih? Saat merenung di kamarnya, Sunhee jadi mengingat percakapannya dengan Hyunmin. Hyunmin menceritakan kalau dulu ayah Sunhee yang bernama Jin Hyuk adalah seorang jaksa. Dan kamar misterius itu adalah kamarnya putra kandung Jin Hyuk dan Unju. 13 tahun yang lalu, ada kasus kebakaran dan penculikan. Tapi sekarang, susah mencari artikel itu di internet. Karena seseorang pasti menekan media, dan putra mereka meninggal di kasus itu. Yang lebih mengagetkan adalah ketika Hyunmin berkata kalau Jin Hyuklah tersangka utama kasus itu. Namun pada akhirnya, seseorang yang tidak berkaitan dengan kasus itu tertangkap dan kasus itu pun ditutup. Hyunmin juga berkata kalau Sunhee sekarang dalam bahaya. Seharusnya Sunhee meminta bantuan polisi untuk melindunginya. Hyunmin berjanji akan melindungi Sunhee. Hyunmin meminta Sunhee untuk percaya kepadanya. Ini kanan kiri kok kayak susah dipercaya gitu loh ya. Hyunmin juga menambahkan kalau dia ingin menangkap Jin Hyuk dengan tangannya sendiri. Karena orang tua Sunhee bahkan mengambil anak Hyunmin. Nah loh, apakah Sunhee anak kandung Hyunmin ya? Kemudian kita melihat Jin Hyuk bertemu dengan Pak Kim. Pak Kim ini tuh pelayan dari nenek Sunhee, yang adalah ibu dari Jin Hyuk. Pak Kim melaporkan kalau kemarin itu Sunhee datang ke rumah ibu Jin Hyuk. Jin Hyuk berjanji agar kejadian ini tidak akan terulang lagi. Pak Kim lalu menasihati agar Jin Hyuk mendatangi ibunya. Tapi Jin Hyuk berkata kalau ibunya tidak akan pernah memaafkan Jin Hyuk dan Unju. Kembali ke Sunhee. Dia mencoba mencari artikel tentang kebakaran yang diceritakan oleh Hyunmin. Tapi semua artikel itu sudah terhapus. Sunhee jelas makin curiga dengan masa lalu keluarganya itu. Malam itu, Hyunwoo mendatangi rumah Sunhee untuk berbicara dengannya. Tapi Unju menyuruh Hyunwoo untuk pulang, dengan alasan Sunhee mau istirahat. Super ajaib sih ini emak bapak Sunhee ya. Setelah itu, Sunhee pelan-pelan melihat keluar kamarnya, dan mencoba untuk menguping pembicaraan kedua orang tuanya. Unju mengatakan kalau dia tidak bisa memakannya. Mendengar itu, Sunhee segera pergi ke dapur dan melihat ada toples berisi bubuk kacang. Melihat bubuk kacang ada di rumahnya, Sunhee menjadi panik. Saat hendak kembali ke kamarnya, Sunhee mendengar dari kamar kedua orang tuanya. Jin Hyuk dan Unju seperti sedang berdebat. Dan Unju berkata kalau mereka harus segera dibunuh. Makin syoklah si Sunhee mendengar hal itu kan, sampai Sunhee menghantam tembok. Yang membuat Unju dan Jin Hyuk mendengar suara dentuman. Unju keluar dari kamar untuk melihat apakah itu Sunhee. Tapi untungnya Sunhee sudah berhasil masuk kembali ke kamarnya. Makin super ketakutan lah Sunhee kan sama mbak bapaknya. Hyunwoo lalu mengirimi Sunhee pesan yang berbunyi, Sunhee, aku sudah lapor ke polisi tentang Suyeon yang kemarin itu mengirimi kamu pesan saat kejadian van hitam. Tapi polisi berkata kalau ponsel Suyeon tuh nggak aktif.
dan terakhir aktif ya sehari setelah Byung-ho meninggal. Polisi tahu hal ini karena kemarin barang-barang Suyeon ditemukan di sungai. Berarti kalau bukan Suyeon, siapa yang mengirimi Sunhee pesan ya? Tiba-tiba Unju datang memasuki kamar Sunhee dan mencoba menyuapi Sunhee dengan bubur buatan Unju. Gila sih, jadi Sunhee beneran bisa ketakutan banget nih. Sunhee lalu melempar sendok bubur itu dan menolak untuk memakannya. Sunhee bahkan kabur dari rumah. Ini beneran orang tua angkat Sunhee itu jahat atau gimana ya? Apa cuma twist aja sih? Aduh, sungguh teman nonton kamu penasaran deh. Karena hujan, Sunhee berteduh di samping gedung gitu dan menelepon Hyunwoo. Hyunwoo yang tahu keadaan Sunhee berniat untuk menghampiri Sunhee. Ketika menunggu Hyunwoo datang, Sunhee melihat sebuah bayangan dari orang yang memakai jas hujan berkerudung gitu. Hal ini tentu membuat Sunhee kabur dari tempat itu. Dan saat sedang berdiri di zebra cross untuk menyeberang jalan, tiba-tiba seseorang mendorong Sunhee ke jalanan. Yang membuat Sunhee tertabrak mobil. Swear, serem banget deh ini ya. Kita juga melihat orang yang berkerudung jas hujan itu pergi dari TKP. Saat Hyunwoo sedang membeli payung, dia melihat orang berkerudung itu. Hyunwoo curiga dengan orang itu dan berusaha untuk mengejarnya, tetapi tidak berhasil. Namun kemudian, Jin-hyuk dengan mengenakan jas hujan berkerudung mendatangi Hyunwoo dong. Jeng-jeng deh. Sungguh mencurigakan sekali sih ini. Saat itulah Jin-hyuk mendapatkan telepon dari Unju yang mengabarkan kalau Sunhee dibawa ke rumah sakit karena ketabrak mobil. Jin-hyuk dan Hyunwoo pun pergi ke rumah sakit untuk melihat Sunhee. Saat itu Sunhee belum siuman. Tepat di saat Hyunwoo memberikan minuman untuk Unju, Sunhee tiba-tiba siuman sembari teriak-teriak. Hal ini membuat Unju dan Hyunwoo panik. Hyunwoo pun langsung memanggil perawat untuk memeriksa keadaan Sunhee. Sedangkan Jin-hyuk sedang ditanyain oleh para detektif. Para detektif memperhatikan kamera dashboard mobil dari mobil yang menabrak Sunhee dan menanyakan apakah Jin-hyuk melihat ada yang aneh dari rekaman itu. Jin-hyuk kemudian menjawab, apa ya? Nggak ada yang aneh kok. Detektif Shin kemudian menjelaskan kalau sepertinya ada yang sengaja mendorong Sunhee ke jalan. Para detektif juga berniat untuk menanya hal ini kepada Sunhee saat Sunhee sudah siuman nanti. Pada saat yang sama, Hyunwoo mendatangi mereka dan memberitahu kalau Sunhee sudah siuman. Di kamar, Sunhee terus kejang-kejang dan mendorong ibunya menjauh. Perawat pun segera memberikan obat penenang untuk Sunhee. Setelah situasi dapat terkendali, tiba-tiba Sunhee sempat sadar sebentar dan memanggil Hyunwoo. Sunhee meminta Hyunwoo untuk menolongnya karena ibu dan ayahnya berusaha untuk membunuhnya. Mendengar perkataan Sunhee, para detektif langsung menyerbu masuk ke kamar Sunhee dan hendak menanyakan lebih lanjut. Tapi sayangnya, Sunhee pingsan karena efek obat. Karena hal ini, detektif Shin jadi makin curiga kan sama orang tua Sunhee. Jadinya detektif Shin memanggil mantan narapidana untuk menabrak mobil Jin-hyuk. Tapi seperti biasanya, Jin-hyuk menghadapi kejadian ini pun dengan tenang, tanpa ekspresi loh. Keesokan paginya, Sunhee pun sudah siuman dan dia melihat Unju tertidur di sampingnya. Sunhee mulai tenang dan berkata, kalau tadi malam Sunhee ngomong ngelantur. Mungkin itu karena dirinya mengalami mimpi buruk. Unju kemudian menjawab, itu mungkin terjadi. Karena beberapa waktu ini Sunhee mengalami kejadian yang gak enak. Unju juga berkata kalau keadaan akan segera membaik. Saat Unju keluar untuk memanggil dokter, Sunhee menelepon Hyunmin dan meminta bantuannya. Sedangkan Hyunwoo terus memikirkan kejadian semalam saat dia mengejar orang yang mengenakan jas hujan berkerudung. Hyunwoo lalu menghubungi seseorang dan berkata, itu kamu kan? Lee Suyeon? Wah, jadi orang yang berkerudung semalam itu Suyeon. Suyeon berarti masih hidup ya? Terus jasad yang ditemukan itu jasad siapa dah? Ini berarti Suyeon kemarin orang yang mendorong Sunhee sampai Sunhee ketabrak mobil dong. Waduh, gendeng banget dah ini orang ya. Sedangkan di tempat lain, para detektif memanggil ahli forensik untuk memeriksa mobil Jin-hyuk yang sedang masuk bengkel untuk diperbaiki. Karena kemarin ditabrak itu kan. Nah, saat itu mereka menemukan jejak darah di karpet mobil penumpang. Apakah dengan bukti ini para detektif bisa memeriksa Jin-hyuk lebih dalam ya? Kembali ke rumah sakit. Hari itu Sunhee berniat untuk keluar dari rumah sakit. Jin-hyuk lalu menanyakan, kenapa kemarin malam Sunhee mengatakan kalau Jin-hyuk dan Unju akan membunuh Sunhee? Apa yang Sunhee sembunyikan dari orang tuanya? Tapi Sunhee tidak menjawab apapun dan mereka pun kembali ke rumah. Saat mereka tiba di rumah, polisi mendatangi rumah mereka. Dan kali ini mereka langsung menangkap Jin-hyuk dengan tuduhan telah menculik dan membunuh Suyeon. Kita kemudian melihat masa lalu, ketika Sunhee masih kecil. Pada hari Natal, Unju dan Jin-hyuk memberikan Sunhee sebuah hadiah berupa sepeda. Sunhee tentu sangat amat senang menerimanya. Tapi suatu hari Sunhee kehilangan sepeda itu karena dicuri oleh temannya. Keesokan harinya, Jin-hyuk dan Sunhee pergi ke taman bermain dan berusaha untuk mengambil kembali sepeda itu dari teman Sunhee. Tapi saat Sunhee melihat temannya dengan bahagia mengendarai sepeda itu, Sunhee meminta agar Jin-hyuk tidak usah mempermasalahkan sepeda itu lagi. Dan mereka pun pergi dari sana dengan gembira. Setelah penangkapan Jin-hyuk, Sunhee langsung terpukul. Sunhee menolak untuk mempercayai kalau ayahnya adalah pembunuh Suyeon. Sedangkan di tempat lain, Hyunwoo mendatangi gang tempat kemarin Sunhee bersembunyi setelah kabur dari rumah. Sebelumnya, Hyunwoo meninggalkan pesan suara untuk Suyeon. Hyunwoo meminta Suyeon agar menemuinya di tempat itu. Tapi yang muncul adalah Detektif Lee dong. Detektif Lee lalu mengajak Hyunwoo untuk mengobrol. Hyunwoo bertanya, kenapa Detektif Lee datang untuk menemuinya? Detektif Lee kemudian menjawab, itu karena Hyunwoo meninggalkan pesan suara di ponsel Suyeon. Berarti ponsel Suyeon ada di kepolisian nih sahabat nonton. Detektif Lee kemudian tanya balik,
Pesan suara yang kamu kirimkan untuk Suyon apa artinya? Hyunwoo mengklaim kalau dirinya melihat Suyon di gang tadi itu. Pada malam Sunhee didorong sampai ketabrak mobil. Tapi detektif Lee menegaskan kalau sepertinya Hyunwoo salah lihat orang. Setelah itu, Hyunwoo yang kebingungan dengan ini semua kembali ke gang tersebut. Tapi tiba-tiba seseorang dengan jas kerudung hitam menghampiri Hyunwoo dan kemudian menusuknya. Untung aja detektif Lee masih ada di sekitaran tempat itu dan segera menolong Hyunwoo. Sedangkan di kantor polisi, detektif Shin mencoba untuk menanya Jin Hyuk tentang Suyon dan menyuruh Jin Hyuk untuk mengaku. Tapi Jin Hyuk berkata, apakah detektif Lee punya buktinya kalau Jin Hyuk lah yang membunuh Suyon? Mendengar hal itu, tak bisa berkata apa-apalah detektif Lee kan jadinya. Jin Hyuk juga menambahkan, darah yang detektif Lee temukan di mobil Jin Hyuk itu adalah bukti yang ilegal karena detektif Lee memalsukan kecelakaan. Tanpa bukti yang jelas, detektif Lee langsung menangkap dan membogor Jin Hyuk. Jin Hyuk mengancam balik detektif Lee. Sementara itu, seseorang memecahkan kaca di rumah Sunhee dong. Asli serem banget dah ini. Sunhee langsung kabur. Namun Sunhee terjatuh karena tidak sengaja menginjak pecahan kaca. Nah, saat itulah Sunhee melihat seseorang memakai kerudung hitam mendekatinya dengan pisau. Melihat itu, Sunhee langsung melarikan diri. Kembali ke kantor polisi. Detektif Shin mendapatkan telepon dari detektif Lee. Detektif Lee mengabarkan kalau Hyunwoo baru saja ditusuk orang, dan orang yang melakukannya adalah Suyon, yang menandakan kalau Suyon mungkin masih hidup. Pada saat yang sama, Unju datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksiannya mengenai alibi suaminya. Kemudian kita kembali ke rumah. Sunhee yang kakinya terluka terjatuh lagi di halaman rumahnya. Saat Sunhee hendak melarikan diri lagi, Suyon memanggilnya, yang menghentikan Sunhee. Dan akhirnya, Sunhee dan Suyon pun bertemu kembali. Suyon kemudian mengakui kalau dirinya menusuk Hyunwoo tadi. Dan kali ini Suyon mengambil skop lalu memukul Sunhee dengan skop. Suyon lalu menyekap Sunhee di kamarnya. Sembari Suyon menyiapkan bahan-bahan untuk membakar kamar itu dong. Waduh, gendeng banget dah ini orang loh. Suyon dengan marah bertanya, kenapa Sunhee berusaha untuk membunuh Suyon? Tapi Sunhee bingung, kapan dirinya berusaha untuk membunuh Suyon kan? Mendengar jawaban Sunhee, Suyon langsung menampar Sunhee dan mengatakan kalau Sunhee hanya pura-pura nggak tahu aja. Sedangkan di kantor polisi, Jin Hyuk akhirnya dibebaskan. Jin Hyuk mendapatkan info mengenai Hyunwoo yang telah ditusuk oleh Suyon. Mendengar info itu, ayah dan ibu Sunhee langsung bergegas untuk ke rumah sakit tempat Hyunwoo dirawat. Aduh, kenapa mereka nggak langsung pulang ke rumah aja ya? Kembali ke rumah, Sunhee mencoba untuk menenangkan Suyon dan mengajaknya untuk bicara dengan kepala dingin. Sunhee juga berkata, kalau menurut cerita Unju, Gung Ho tuh masih hidup saat Unju memeriksa ke rumah Gung Ho. Mendengar itu, Suyon tambah murka dan berkata, kalau gitu berarti emak lu yang membakar rumah Gung Ho untuk menghilangkan bukti. Suyon langsung mendorong Sunhee dan mengatakan, udah, lu nggak usah pura-pura lagi deh Sunhee. Lu kan yang suruh orang tua lu buat ngebunuh gua kan? Suyon juga mengeluarkan gantungan angsa itu dan berkata, gua temuin gantungan angsa ini beberapa saat yang lalu di kamar lu. Udah deh, sekarang lu akuin aja semuanya. Aduh, pusing deh sama Suyon ini. Tapi untungnya, Hyunmin datang ke rumah Sunhee. Dan karena Hyunmin merasa curiga, Hyunmin langsung menerobos memasuki rumah Sunhee dan menelusuri rumah Sunhee. Hyunmin akhirnya menemukan Suyon yang sedang mengancam Sunhee. Di rumah sakit, Jin Hyuk bertemu dengan detektif Shin. Detektif Shin kemudian meminta maaf kepada Jin Hyuk karena tuduhannya. Pada saat itu, Unju memberitahu Jin Hyuk kalau Sunhee tidak menjawab telepon dari Unju. Mendengar itu, detektif Shin langsung berfirasat kalau sepertinya Sunhee dalam bahaya. Mereka pun kemudian bergegas pergi ke rumah Sunhee. Saat orang tua Sunhee tiba di rumah, ternyata rumah mereka udah kebakaran dong. Jin Hyuk dan Unju sangat amat kelabakan dan benar-benar frustasi mencari Sunhee. Tapi semua petugas kebakaran menahan orang tua Sunhee agar tidak memasuki rumah itu. Sementara itu, detektif Lee ditemukan pingsan di halaman rumah mereka. Kembali ke kilas balik. Saat Hyunmin memasuki rumah Sunhee, Suyon langsung mengancam Hyunmin dan melarangnya untuk mendekat. Kalau enggak, Suyon akan menusuk Sunhee. Saat itu, Hyunmin mengeluarkan rokoknya dan sengaja merokok di depan kamar Sunhee. Suyon menyuruh Hyunmin untuk mematikan rokok itu. Tapi Hyunmin malahan melemparkan rokok itu ke dalam kamar Sunhee, yang menyebabkan api menjalar kemana-mana. Melihat api yang menyambar begitu hebat, Suyon membuka ikatan Sunhee loh, dan mengajak Sunhee untuk keluar bersamanya. Saat mereka berhasil keluar dari rumah, Hyunmin menghampiri mereka dan mengambil pisau Suyon. Hyunmin mengarahkan pisau itu kepada Suyon dan menyuruh Suyon untuk kembali masuk ke rumah Sunhee yang terbakar. Seolah-olah Hyunmin ingin membuat Suyon sebagai tersangka, yang membakar rumah untuk membunuh saksi dan teman, setelah membunuh Gung Ho. Melihat itu, Sunhee langsung menahan Hyunmin dan menyuruh Suyon untuk lari. Tapi Hyunmin malah melempar Sunhee ke tembok, yang mengakibatkan Sunhee jatuh pingsan. Saat sedang memaksa Suyon untuk kembali ke dalam rumah, detektif Lee menodongkan pistol ke arah Hyunmin untuk menghentikannya. Hyunmin pun melepaskan pisau yang dipegangnya. Hyunmin lalu menyuruh agar detektif Lee menolong Sunhee yang telah pingsan.
Ketika Detektif Lee hendak menolong Sun Hee, Hyun-min langsung mengambil pisaunya kembali dan menusuk Detektif Lee sampai pingsan. Kemudian dia mengambil pistol milik Detektif Lee. Hyun-min langsung menyuruh Suyeon untuk mengambil pisau yang tadi dipakai Hyun-min untuk menusuk Detektif Lee. Saat Suyeon mengambil pisau itu, Hyun-min berkata, "Suyeon, kamu yang menusuk Detektif Lee." Dan Detektif Lee menembakmu demi pembelaan diri. Hyun-min pun kemudian menembak Suyeon. Luar biasa dah ini. Hyun-min ini kenapa kok ngebelain Sun Hee sampai segininya ya? Kita pun melihat Sun Hee yang selamat dari kebakaran. Dia masih pingsan dan sekarang ada di mobil bersama dengan Hyun-min. Kali ini kita diperlihatkan perjalanan hidup Suyeon kecil. Suyeon bersama dengan anak-anak yang lain dijual ke perdagangan orang yang akan membawa mereka ke Filipina dengan kapal keesokan harinya. Tapi keesokan harinya, saat semua anak dimuat ke truk untuk dikirim, Suyeon kabur dari sana. Dan seorang pria yang mengejarnya pun akhirnya meninggal karena jatuh dari gedung terbelengkalai. Kembali ke masa sekarang. Setelah api dipadamkan di rumah Sun Hee, para petugas tidak menemukan mayat siapapun loh. Dan mengenai Suyeon, polisi menegaskan untuk memasukkan Suyeon ke daftar buron. Lah, berarti Hyun-min gak jadi membunuh Suyeon apa gimana dah ya? Jin Hyuk lalu menerima panggilan telepon dari Hyun-min. Hyun-min dengan tanpa bersalah berkata kalau dirinya telah membantu Jin Hyuk untuk menyelamatkan Sun Hee dan meminta uang tebusan sebagai ganti Sun Hee. Hyun-min berkata kalau dia akan pergi dari Korea. Hyun-min juga meminta agar Jin Hyuk datang sendirian saat memberikan uangnya. Di akhir percakapan mereka, Hyun-min menegaskan, "Jin Hyuk, lebih baik kamu cepetan deh, sebelum Sun Hee tahu kebenarannya." Loh, ini kan yang sebenarnya kita mau tahu. Iya nggak, sahabat tonton? Sun Hee akhirnya siuman nih. Dia tentu bingung melihat dirinya berada di sebuah tempat terbengkalai. Dan ada seorang pria yang menjaganya. Sepertinya pria ini adalah rekan dari Hyun-min. Sun Hee berniat untuk pergi dari sana. Tapi Sun Hee bertemu dengan Hyun-min. Hyun-min membelikan Sun Hee sepasang sepatu. Dan berkata kalau Jin Hyuk akan segera menjemput Sun Hee. Ketika Sun Hee menanyakan tentang Suyeon, Hyun-min tidak menjawab apapun. Adegan pun beralih ke pemakaman. Ternyata Detektif Lee meninggal dong, sahabat tonton. Astaga. Detektif Shin tentu merasa sangat bersalah. Karena Detektif Shin yang menyuruh Detektif Lee untuk ke rumah Sun Hee duluan. Tapi ini kan sebenarnya yang salah ya Hyun-min. Kembali ke Sun Hee. Sun Hee terus bertanya tentang keberadaan Suyeon. Tapi Hyun-min malahan menyuruh Sun Hee untuk membantu Hyun-min. Kalau Sun Hee mau Suyeon selamat. Hyun-min kembali ngeklaim kalau kedua orang tua Sun Hee hidup dengan memakai topeng. Hyun-min berjanji akan memberitahu siapa yang membakar rumah Gyeongho dan yang membunuh Gyeongho dan yang berniat untuk membunuh Suyeon. Tapi sebelum itu Hyun-min mengatakan kalau dirinya adalah ayah kandung Sun Hee. Nah kan bener deh ya. Sun Hee juga ternyata nggak kaget mendengar pernyataan Hyun-min karena sebelumnya Sun Hee sudah punya firasat mengenai hal ini. Hyun-min lalu menambahkan kalau orang tua Sun Hee membunuh putra mereka sendiri dan nge-frame Hyun-min sebagai pelakunya. Nah, agar Hyun-min menutup mulutnya, orang tua Sun Hee sengaja mengadopsi Sun Hee di panti asuhan sebagai sandera gitu, supaya Hyun-min gak buka mulut tentang kematian putra mereka. Kalau Hyun-min buka mulut, orang tua Sun Hee akan membunuh Sun Hee. Nah loh, perkataan Hyun-min ini benar apa enggak sih ya? Kilas balik setelah Hyun-min dibebaskan dari penjara karena tuduhan palsu orang tua angkat Sun Hee. Hyun-min lalu menemui rekannya yang adalah seorang detektif swasta. Hyun-min menyampaikan keinginannya untuk mencari putrinya, yang adalah Sun Hee. Dan akhirnya, Hyun-min berhasil menemukan Sun Hee. Dan terkejut karena Jin Hyuk lah yang mengadopsi Sun Hee. Karena mengetahui hal ini, Hyun-min segera mencari cara agar dapat menyelamatkan Sun Hee dari kedua orang tua angkatnya itu. Kemudian, di hari Gyeongho ditusuk, ternyata Hyun-min melihat semuanya tuh. Dari sejak Suyeon masuk ke rumah Gyeongho, lalu Sun Hee menunggu di depan rumah Gyeongho. Sampai Sun Hee masuk ke dalam rumah Gyeongho karena mendengar teriakan Suyeon. Karena bingung, Hyun-min terus menunggu di depan rumah Gyeongho. Dan ketika malam tiba, Suyeon keluar dari rumah Gyeongho dengan berlari, diikuti Sun Hee dengan berlumuran darah. Melihat itu, Hyun-min terus berjaga di depan rumah Sun Hee. Dan gak berapa lama, Unju keluar dari rumah Sun Hee menuju ke rumah Gyeongho. Hyun-min lalu pergi mengikuti Unju. Saat Hyun-min ingin masuk ke rumah Gyeongho, orang tua Gyeongho pulang. Jadi Hyun-min ngumpet lagi. Setelah itu Hyun-min melihat Unju keluar dari rumah Gyeongho dan kembali ke rumahnya. Tapi sekitar pukul 12 tengah malam, Unju kembali ke rumah Gyeongho. Dan kemudian dengan tergesa-gesa pergi dari sana. Saat Hyun-min memeriksa rumah Gyeongho sudah terbakar dong. Keesokan harinya, Hyun-min mendatangi rumah Sun Hee untuk menceritakan apa yang Hyun-min lihat kemarin malam kepada orang tua Sun Hee. Tapi orang tua Sun Hee berkata, kalau mereka melakukan itu semua demi Sun Hee. Orang tua Sun Hee juga menyuruh Hyun-min untuk menghabisi Suyeon, karena Suyeon adalah satu-satunya saksi dari kasus Gyeongho. Kalau Hyun-min tidak melakukan perintah mereka, maka orang tua angkat Sun Hee akan mencelakakan Sun Hee. Waduh, apa dah ini? Kita kemudian melihat sebuah mobil hitam yang sepertinya mirip dengan mobil Jin Hyuk. Mobil hitam ini mendekati Suyeon, dan Suyeon pun masuk ke dalam mobil itu. Kembali ke saat ini,
Hyun-min mengaku kalau dirinya melakukan apa yang diperintahkan kedua orang tua angkat Sun-hee. Jadi sebenarnya yang menculik dan memukul Sun-hee waktu itu adalah Hyun-min dong ya, dan mungkin menggunakan mobil ayah Sun-hee. Sementara itu, kedua orang tua Sun-hee mendatangi detektif Shin dan mengatakan kalau bukan Soo-yeon yang membunuh detektif Lee, tapi Hyun-min lah pelakunya. Jin-hyuk juga mengatakan kalau Hyun-min adalah orang yang membunuh putra kandung mereka. Hyun-min dipenjara 12 tahun karena hal itu. Dan setelah keluar dari penjara, Hyun-min malahan memeras Jin-hyuk dan Unju. Jin-hyuk bilang kalau kami nggak memenuhi permintaan Hyun-min, Hyun-min akan membunuh Sun-hee. Ayo, percaya cerita siapa nih sahabat nonton? Kemudian, orang tua angkat Sun-hee menceritakan tentang kejadian saat hari Kyung-ho ditusuk. Beginilah versi orang tua angkat Sun-hee. Jadi pada malam kejadian itu, Unju memasuki rumah Kyung-ho untuk memeriksa keadaan. Tapi tiba-tiba, Hyun-min menghampiri Unju. Hyun-min mengatakan kalau dirinya akan membereskan semua kekacauan ini. Lalu Hyun-min memeras Unju agar Unju membayar Hyun-min sebagai imbalannya. Unju juga mengatakan kepada detektif Shin kalau pada malam itu dirinya nggak bisa berpikir jernih. Jadi dia nurutin aja semua perkataan dari Hyun-min dan pergi dari rumah Kyung-ho. Kedua orang tua angkat Sun-hee juga menambahkan kalau keesokan harinya setelah rumah Kyung-ho kebakaran, Hyun-min mendatangi rumah Sun-hee dan memberitahu kejadian kemarin malam kepada Jin-hyuk. Hyun-min juga meminta uang tutup mulut kepada kedua orang tua angkat Sun-hee. Nggak sampai di sana, Hyun-min juga mengambil kunci mobil Jin-hyuk dan berniat untuk menghabisi Soo-yeon. Karena Hyun-min menganggap kalau Soo-yeon adalah saksi di malam Kyung-ho ditusuk. Menurut versi kedua orang tua angkat Sun-hee, Jin-hyuk tuh udah mencoba menghentikan Hyun-min. Tapi Hyun-min bersikeras untuk tetap pergi, untuk menghabisi Soo-yeon. Aduh, ini siapa yang bohong dah ya? Semua punya versinya sendiri-sendiri nih. Unju lalu mengakui kalau sebelumnya Unju sudah membeli selai kacang dengan berniat untuk membunuh Hyun-min. Karena Hyun-min memiliki alergi yang sama dengan Sun-hee, yaitu alergi kacang gitu. Kedua orang tua angkat Sun-hee pun menangis dan berkata kalau mereka udah nggak tahan lagi dengan semua perbuatan dari Hyun-min. Mendengar hal itu, detektif Shin menanyakan di mana Hyun-min berada sekarang. Detektif Shin lalu mengerahkan pasukan khusus ke tempat Hyun-min dan Sun-hee berada. Ketika detektif Shin dan kedua orang tua angkat Sun-hee sampai di TKP, polisi sudah menangkap rekan Hyun-min. Jin-hyuk lalu memohon kepada detektif Shin agar membiarkannya masuk ke dalam gedung terbengkalai, tempat Sun-hee berada. Sedangkan Hyun-min terus mengatakan kepada Sun-hee kalau orang tua angkat Sun-hee itu akan menelantarkan Sun-hee, tapi Sun-hee menyanggah semua perkataan dari Hyun-min. Pada saat yang sama, Jin-hyuk tiba di lokasi Hyun-min dan Sun-hee berada. Hyun-min langsung menodongkan pistol ke arah Sun-hee sebagai sandera, sembari meminta uang tebusan. Jin-hyuk pun membawa tas besar yang diklaimnya sebagai uang tebusan, yang Hyun-min minta sebelumnya. Ketika Jin-hyuk meminta Hyun-min untuk melepaskan Sun-hee, Hyun-min malahan mengarahkan pistolnya kepada Jin-hyuk. Langsunglah penembak jitu menembak Hyun-min. Sun-hee pun terlepas dari cengkeraman Hyun-min. Tapi saat Sun-hee hendak menghampiri Jin-hyuk, Sun-hee malahan berhenti dan kembali menghampiri Hyun-min yang terluka. Sun-hee kemudian menekan luka tembak di perut Hyun-min untuk menghentikan pendarahannya. Ketika itulah Hyun-min jadi mengingat kembali kenangan masa dulu. Saat Hyun-min dan Sun-hee kecil masih bersama, Hyun-min menyadari kalau dirinya mencintai Sun-hee. Tapi entah bagaimana semuanya jadi kacau kayak begini. Namun tiba-tiba Jin-hyuk menghampiri dan menyerang Hyun-min, dan mereka pun terlibat perkelahian. Di tengah perkelahian mereka kemudian terjatuh dari gedung dan jatuh ke laut. Waduh, gila dah ini. Adegan kemudian beralih ke masa Sun-hee kecil. Hyun-min membawa Sun-hee ke rumah ibu Hyun-min, dan Hyun-min meminta ibunya untuk menjaga Sun-hee. Ibu Hyun-min tentu kebingungan karena sepertinya hubungan ibu Hyun-min dan Hyun-min tidak dekat. Hyun-min lalu dengan menggila meminta uang kepada ibunya. Dan setelah mendapatkan uang, Hyun-min bergegas pergi dari rumah ibunya. Sun-hee yang bingung akan semua ini kemudian mengejar Hyun-min. Namun Hyun-min berkata kalau dia akan kembali untuk Sun-hee setelah dirinya mendapatkan banyak uang. Begitulah cerita perpisahan Hyun-min dan Sun-hee. Setelah bapak anak ini berpisah, Hyun-min malahan menghabiskan uangnya untuk judi kuda gitu dong. Astaga, Hyun-min kesal bukan main karena kalah judi. Dan gak sampai di sana, saat Hyun-min berjalan di lorong, dia tidak sengaja disenggol oleh seorang pria tua yang sedang mabuk. Hyun-min jadi tambah gak senang hati kan? Hyun-min langsung menghampiri pria tua itu, mencekik, memukulinya, dan bahkan merampoknya. Buset dah Hyun-min, senggol bacok banget dah ini orang ya. Keesokan harinya, Hyun-min akhirnya ditangkap oleh polisi dan diinterogasi oleh Jin-hyuk. Jin-hyuk saat itu adalah seorang jaksa yang namanya juga adalah Hyun-min dong. Saat Jin-hyuk menyatakan tuduhan kepada Hyun-min, Hyun-min melihat foto keluarga Jin-hyuk dan mulai memohon kepada Jin-hyuk agar melepaskan Hyun-min. Dengan alasan kalau Hyun-min punya ibu yang sudah tua dan anak kecil yang harus dinafkahinya. Ketika itu jugalah Hyun-min menyadari kalau Jin-hyuk memiliki nama yang sama dengan dirinya. Wah, benar-benar penuh twist sih ini di drama ya. Kita juga akhirnya tahu kalau Hyun-min dibebaskan oleh Jin-hyuk karena katanya buktinya kurang. Walaupun begitu, Hyun-min akan tetap diselidiki, tapi tanpa penahanan.
Hyunmin tentu saja sangat senang dibebasin begitu aja oleh Jin Hyuk. Namun setelah bebas nih, Hyunmin malahan memanggil rekannya untuk mengajaknya bekerja sama buat ngejahatin Jin Hyuk itulah. Mereka kemudian mengawasi Jin Hyuk yang sedang makan malam bersama dengan timnya. Saat melihat Jin Hyuk mabuk setelah makan malam tim, rekan Hyunmin mengalihkan perhatian Jin Hyuk. Lalu Hyunmin kemudian memukul kepala Jin Hyuk dari belakang. Setelah diserang oleh Hyunmin, Jin Hyuk dirawat di rumah sakit. Unju dan putra mereka yang bernama Sang Ho mengkhawatirkan kesehatan Jin Hyuk. Namun Jin Hyuk mencoba untuk menenangkan situasi. Pada saat yang sama, Hyunmin pergi ke rumah ibunya dan membawa Sunhee bersamanya ke rumah sakit yang sama untuk mengobati alerginya. Jin Hyuk tentu mengenali Hyunmin. Mereka kemudian mengobrol bersama. Dan di sana, Hyunmin pura-pura bego gitu dengan menanyakan kok Jin Hyuk bisa terluka, dan Jin Hyuk menjawab kalau dirinya tersandung dan jatuh setelah minum alkohol terlalu banyak. Hyunmin kemudian memberitahu Jin Hyuk kalau dia berada di rumah sakit untuk mengobati alergi kacang yang parah. Hyunmin juga memberitahu Jin Hyuk bagaimana dia mengalami kesulitan menjual polis asuransi dan bagaimana dia mengurus putri dan ibunya sendirian. Hyunmin juga meminta tolong kepada Jin Hyuk untuk menjaga Sunhee saat Hyunmin menjalani pemeriksaan. Setelah Jin Hyuk setuju, Hyunmin lalu pergi ke tos serba dan membeli sekantong penuh camilan untuk Sunhee, termasuk camilan kacang. Waduh, geneng bener dah ini bapak satu ya. Ketika Jin Hyuk memasuki ruang dokter untuk menjalani tes, Hyunmin mendatangi Sang Ho dan Sunhee yang sedang main bersama. Hyunmin kemudian menitipkan camilan itu kepada Sang Ho dan memintanya untuk menjaga Sunhee. Sang Ho yang gak tahu apa-apa kemudian memberikan camilan itu kepada Sunhee. Hal ini tentu menyebabkan alergi Sunhee kambuh dan Sunhee jatuh pingsan. Sunhee lalu segera dibawa ke ICU, sementara Sang Ho terguncang oleh kejadian tersebut. Nah, lewat kejadian ini, mulailah si Hyunmin mengambil hati Jin Hyuk agar mengasihaninya. Jadi besoknya, Jin Hyuk membantu Hyunmin dengan membeli polis asuransi dari Hyunmin. Jin Hyuk juga menawarkan polis asuransi itu kepada rekan-rekan kantornya. Jadi mereka semua membeli polis asuransi dari Hyunmin. Setelah itu, Hyunmin mendatangi klinik Unju untuk konseling. Unju ternyata dulunya adalah seorang psikiater. Dan di sana, Hyunmin pun menggoda Unju dengan memberikannya bunga. Tapi Unju malahan mengundang Hyunmin makan malam bersama Sunhee agar Sang Ho dapat bermain dengan Sunhee. Sementara itu, Hyunmin malahan memeras uang dari para kriminal dengan pura-pura menjadi Jin Hyuk dong, karena nama mereka kan sama ya. Wah, emang bejat ternyata ini Hyunmin ya. Saat Hyunmin dan Sunhee menghadiri makan malam bersama dengan keluarga Jin Hyuk, Hyunmin mulai bersandiwara lagi dengan berkata kalau Sunhee selama ini nggak pernah makan masakan ibunya karena ibu Sunhee sudah meninggal. Mendengar pernyataan Hyunmin, Jin Hyuk jadi terdorong untuk membeli polis asuransi lain dari Hyunmin, dan kali ini atas nama Unju dan Sang Ho. Hyunmin lalu berlutut dan berterima kasih kepada Jin Hyuk atas kebaikannya. Wah, kampret, selama ini kita juga ikutan ditipu nih sama si psikopat Hyunmin ya. Keesokan harinya, rekan kerja Jin Hyuk mencoba untuk memperingatkan Jin Hyuk tentang Hyunmin. Rekan kerjanya kayaknya ada firasat nggak enak lah tentang Hyunmin, dan meminta Jin Hyuk untuk berhenti bersikap baik kepada Hyunmin. Rekannya lalu menyuruh Jin Hyuk untuk menjadi pengacara hak sipil aja, karena Jin Hyuk dinilai terlalu baik untuk menjadi jaksa. Sedangkan di tempat lain, para rentenir memukuli Hyunmin, karena mereka mengetahui kalau Hyunmin menipu mereka dengan berpura-pura menjadi jaksa. Hyunmin juga gagal membayar mereka. Mereka bahkan mengetahui kalau Hyunmin mencoba melakukan penipuan asuransi dan mengancam akan membunuh Hyunmin jika dia tidak membayar mereka. Setelah itu, Hyunmin pulang ke rumah dalam keadaan terluka dan mengetahui kalau ibunya sakit. Hyunmin dengan masa bodoh menyuruh ibunya untuk pergi ke rumah sakit dan malahan mengajak Sunhee pergi ke pantai. Hyunmin sepertinya ingin mendorong Sunhee ke laut gitu agar Hyunmin bisa mendapatkan uang asuransi untuk membayar hutangnya ke rentenir. Namun Hyunmin mengurungkan niatnya dan hendak pulang. Tapi Hyunmin mendapat telepon dari rentenir yang telah melacak pergerakannya, dan mereka meminta Hyunmin untuk mendorong Sunhee ke laut. Mereka bahkan berniat untuk menjadi saksi membela Hyunmin, agar uang asuransinya bisa keluar. Waduh, geneng pisan dah ini semua ya. Namun tiba-tiba, Jin Hyuk, Unju, dan Sang Ho juga ternyata ada di sana untuk piknik keluarga. Hyunmin tidak menutup teleponnya, agar para rentenir bisa mendengarkan percakapannya dengan Jin Hyuk. Rentenir itu juga akhirnya tahu kalau selama ini Hyunmin menyamar menjadi Jin Hyuk, karena nama mereka yang sama. Jin Hyuk lalu mengajak Hyunmin dan Sunhee untuk pergi memancing dengan perahu mereka. Saat sampai ke tempat memancing, Hyunmin membawa Sunhee ke sudut tebing dan hendak mendorongnya. Tapi saat itulah Sang Ho mendatangi mereka, sehingga Hyunmin mengurungkan niatnya. So nggak jadi lagi nih Hyunmin mencelakakan Sunhee. Jin Hyuk lalu menghampiri Hyunmin dan menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Jin Hyuk memberitahu Hyunmin kalau Sang Ho adalah harapannya untuk masa depan, dan Hyunmin juga memiliki Sunhee. Jadi Jin Hyuk meminta Hyunmin untuk nggak menyerah. Setelah beberapa hari telah berlalu, dan akhirnya Jin Hyuk mengetahui kalau polis asuransi yang Hyunmin jual kepadanya dan rekan-rekan Jin Hyuk itu adalah palsu. Jin Hyuk kemudian meminta maaf kepada rekan-rekannya dan pergi menemui Hyunmin untuk berbicara dengannya. Jin Hyuk lalu berbicara kepada Hyunmin tentang polis asuransi yang dijual Hyunmin.
Jadi biaya polis asuransi yang dibayarkan oleh Ji-hyuk dan rekan Ji-hyuk tuh ternyata diambil oleh Hyun-min. Ji-hyuk meminta Hyun-min untuk segera mengembalikan uang kepadanya dan rekan-rekannya. Atau Ji-hyuk harus menuntut Hyun-min atas perbuatannya. Malam harinya, Ji-hyuk memberitahu Unju tentang Hyun-min. Ji-hyuk berkata kalau Hyun-min tuh mirip dengan adik Ji-hyuk yang bernama Taehyun. Dulu Taehyun tuh sulit beradaptasi di sekolahnya dan sering berkelahi. Ibu mereka sampai sudah lelah menghadapi Taehyun. Padahal sebenarnya Taehyun tuh dibully di sekolahnya dan berjuang mati-matian. Ji-hyuk sebenarnya sudah tahu akan semua ini. Tapi Ji-hyuk diam aja dan sama sekali nggak ngomongin kebenaran ini kepada ibunya. Nah, suatu hari polisi menelepon ibu Ji-hyuk dan mengatakan kalau ada perkelahian di sekolah dan Taehyun tewas dalam perkelahian itu. Mendengar itu, Ji-hyuk menyalahkan dirinya sendiri karena menyebabkan kematian Taehyun dan menyatakan kalau insiden inilah yang mendorong Ji-hyuk untuk mempercayai Hyun-min. Seolah-olah Hyun-min adalah saudaranya. Sementara itu, di tempat lain, para rentenir memukuli Hyun-min habis-habisan dan memberinya 3 hari untuk membayar mereka kembali. Hyun-min lalu mengangkat Sun-hee dari ranjang rumah sakit, tempat ibu Hyun-min dirawat, dan kemudian membawa Sun-hee ke sekolah Sang-ho. Hyun-min lalu membawa Sang-ho bersamanya ke sebuah toko cat kosong gitu. Saat Sang-ho dan Sun-hee sampai di toko cat, Hyun-min mengaku kalau toko itu adalah kantornya. Hyun-min meminta Sang-ho untuk menjaga Sun-hee dengan alasan Hyun-min ada kerjaan. Hyun-min juga memasukkan mereka ke sebuah ruangan, kemudian menyiapkan jus apel yang sudah diberi obat tidur kepada Sang-ho dan Sun-hee. Sementara itu di kantor kejaksaan, Jin-hyuk menginterogasi salah satu rentenir yang kemarin itu berurusan sama Hyun-min. Nah, saat itulah rentenir membuka kedok Hyun-min, di mana Hyun-min berpura-pura menjadi jaksa. Kembali ke toko cat, Sang-ho dan Sun-hee akhirnya tertidur pulas. Hyun-min kemudian mengambil ponsel Sang-ho. Namun ketika Hyun-min hendak pergi dari toko cat, Jin-hyuk dan para polisi langsung menangkap Hyun-min, serta menggeledah toko cat. Hanya saja, pintu yang masuk ke ruangan Sang-ho dan Sun-hee itu ditutup oleh lemari. Jadi nggak kelihatan gitu loh, kalau ada ruangan lain di dalam toko cat tersebut. Sehingga Jin-hyuk dan tim tidak dapat menemukan Sang-ho dan Sun-hee di toko cat. Ketika Hyun-min diinterogasi polisi, Hyun-min malahan nantangin Jin-hyuk dengan mengancam akan keselamatan nyawa Sang-ho. Mendengar hal ini, Jin-hyuk langsung kepancing emosi dan memukul Hyun-min. Tapi si Hyun-min masih aja nggak mau bilang di mana Sang-ho berada loh. Kembali ke toko cat, Sang-ho akhirnya bangun nih sahabat nonton. Dan ketika Sang-ho ingin menyalakan lampu di ruangan itu, terjadilah konser di toko cat. Para polisi kemudian memberitahu Jin-hyuk kalau menurut pelacakan ponsel, lokasi terakhir kali ponsel Sang-ho aktif tuh di toko cat. Jin-hyuk lalu mulai mengingat lagi tata ruang toko cat dan menyadari kalau sebuah lemari menghalangi pintu masuk ke ruangan lain. Maka bergegaslah Jin-hyuk beserta polisi dan Unju kembali ke toko cat tersebut. Tapi sayang sekali, saat Sun-hee sudah sadar, toko cat tuh udah kebakaran akibat konslet tadi. Tentu hal ini membuat Sun-hee ketakutan. Sang-ho lalu memecahkan jendela kaca kecil di ruangan itu dan meloloskan Sun-hee lewat jendela kaca kecil itu keluar toko cat. Sedangkan Sang-ho sendiri berniat untuk berlari keluar. Namun api menyambar begitu cepat, sehingga Sang-ho nggak selamat dari kebakaran itu sahabat nonton. Dan saat kedua orang tua Sang-ho dan para tim datang, toko cat sudah terbakar habis. Tim medis hanya menemukan Sun-hee yang pingsan, yang selamat dari kebakaran itu. Ternyata begitulah ceritanya sahabat nonton. Setelah kejadian brutal ini, dan setelah beberapa waktu berlalu, Unju dan Jin-hyuk mencari keberadaan Sun-hee, dan mendapati kalau Sun-hee ada di sebuah panti asuhan. Itu karena Hyun-min dipenjara, dan nenek Sun-hee sudah meninggal. Saat melihat Sun-hee, Unju jadi teringat dengan Sang-ho, karena waktu yang mereka habiskan bersama. Kemudian, Unju sering diam-diam pergi ke panti asuhan hanya untuk melihat Sun-hee. Nah, ketika itulah Unju bertemu dengan Suyeon kecil. Unju meminta agar Suyeon menjadi teman Sun-hee. Tentu Suyeon pun melakukannya. Dan itulah awal mula di mana Suyeon dan Sun-hee berteman ternyata ya. Kemudian suatu hari, Jin-hyuk dan Unju ke panti asuhan untuk mengadopsi Sun-hee. Dari percakapan mereka, kita mengetahui kalau saat itu Jin-hyuk sudah keluar dari pekerjaannya sebagai jaksa. Bahkan sudah mengubah namanya. Alasan Unju mau mengadopsi Sun-hee adalah karena Sun-hee adalah nyawa yang diselamatkan oleh Sang-ho sebelum Sang-ho meninggal. Jadi inilah alasannya kenapa mereka mau mengadopsi Sun-hee sahabat nonton. Kembali ke saat ini, ketika Hyun-min dan Jin-hyuk jatuh ke laut, seluruh tim polisi mendatangi tempat Sun-hee berada. Begitu juga dengan Unju. Tim polisi kemudian menemukan Suyeon di sebuah lemari. Kita pun melihat Jin-hyuk selamat nih sahabat nonton. Tapi Hyun-min ternyata belum ditemukan. Adegan lalu berlari ke beberapa waktu kemudian, di mana Sun-hee menemui Hyun-woo. Hyun-woo sekarang sudah sembuh dari luka tusuknya. Dan dari percakapan mereka,
kita mengetahui kalau Ji Hyuk dan Unju sedang diselidiki oleh kejaksaan setiap hari atas kejadian gila ini. Sebelum mereka berpisah, Sunhee mengatakan terima kasih kepada Hyunwoo karena selama ini telah membantunya. Mendengar Sunhee ngomong begitu, Hyunwoo menjadi merasa aneh. Namun Sunhee pergi meninggalkan Hyunwoo begitu aja. Sunhee lalu pulang ke rumahnya yang sudah habis terbakar. Sunhee kemudian membersihkan rumah tersebut dan memasak beberapa hidangan. Gak beberapa lama kemudian, Jin Hyuk dan Unju pun mendatangi rumah itu. Mereka terkejut karena melihat Sunhee sudah memasak, bahkan menyiapkan kue ulang tahun untuk Sang-ho. Karena hari itu bertepatan dengan ulang tahun Sang-ho. Sunhee kemudian mengatakan kalau dirinya ingin memasak jamuan untuk Sang-ho. Terlebih lagi setelah Sunhee mengetahui kalau Sang-ho meninggal setelah menyelamatkan dirinya. Dan di sana, Sunhee meminta maaf kepada Unju dan Jin Hyuk atas perilaku bejat ayah kandungnya. Sunhee mengaku kalau udah tahu seluruh kebenaran ceritanya dari Hyunmin. Walaupun mungkin beberapa cerita Hyunmin pasti ada aja bohongnya. Mereka pun akhirnya makan bersama. Sementara itu, Hyunwoo terus-menerus merenungkan perpisahannya tadi dengan Sunhee. Dan segera menelpon detektif Shin karena Hyunwoo merasa firasat buruk gitu. Dan bener dong, Jin Hyuk dan Unju pingsan sahabat nonton setelah mereka makan masakan dari Sunhee. Dan Hyunmin ternyata juga ada di sana. Ternyata, Hyunmin menyuruh Sunhee untuk memasukkan obat tidur ke dalam makanan mereka. Ya ampun, mau ngapain lagi sih si Hyunmin ini? Bejat kok nggak ada endingnya ya? Kita lalu melihat kilas balik saat Hyunmin belum ditemukan setelah kejebur di laut. Suatu hari, Hyunmin tiba-tiba menelpon Sunhee dan mengajak Sunhee untuk memulai hidup baru bersamanya dan meminta tolong kepada Sunhee. Kembali ke saat ini, Sunhee mengatakan agar setelah ini Hyunmin harus menepati janjinya. Hyunmin menjawab kalau dirinya tidak akan mengganggu Jin Hyuk dan Unju lagi setelah hari ini. Tapi untuk memulai hidup bersama, mereka membutuhkan uang. Sunhee mengklaim kalau di ruang kerja ada berangkas yang berisi uang. Dan kode sandi berangkas itu adalah hari ulang tahun Sunhee. Tapi berkali-kali pun Hyunmin memasukkan kode sandi, Hyunmin salah melulu. Duh, ampun deh bapak satu ini ya. Sampai si Sunhee bilang, kode sandi yang ayah masukin itu tanggal ulang tahun siapa? Gak inget emangnya ulang tahun anaknya sendiri. Setelah mendengar hal itu, Hyunmin baru deh mengingat kembali saat-saat Sunhee lahir. Dan saat itulah Hyunmin dapat memasukkan kode sandi yang benar. Bener dong, di dalam berangkas ternyata ada uang yang banyak. Hyunmin lalu berkata, dengan adanya uang, aku juga bisa kok jadi ayah yang baik. Wah, buset dan nih orang emang ya. Tepat di saat itu, Hyunmin tiba-tiba merasa tercekik dan terjatuh. Terungkap kalau sebelumnya Sunhee sudah menaruh seperti sebur kacang ke dalam minuman beralkohol dan minuman itu diminum oleh Hyunmin. Hyunmin kan seperti yang kita tahu alergi kacang parah. Melihat Hyunmin sedang sekarat, Sunhee lalu mengambil minuman beralkohol itu dan mencoba untuk meminumnya. Sunhee mungkin berpikir untuk bunuh diri juga kali ya. Setelah itu kita lalu melihat detektif Shin dan para polisi yang mendatangi rumah Sunhee. Dan di sana, detektif Shin melihat Jin Hyuk, Unju dan Sunhee sudah terkapar. Sedangkan Hyunmin sudah meninggal dong. Setelah 3 tahun berlalu, Hyunwoo mengirim pesan email kepada Sunhee. Dari tulisan Hyunwoo, kita mengetahui kalau Sunhee itu sekarang tinggal di Kanada. Dan Hyunwoo juga sudah kuliah, mengambil jurusan arsitek. Hyunwoo juga bercerita kalau beberapa waktu yang lalu dia mengunjungi rumah Sunhee yang sudah direnovasi dan bertemu dengan orang tua Sunhee. Hyunwoo kemudian mengabarkan kalau Suyeon akan dibebaskan dari penjara bulan depan. Ya ampun mereka ini ya, dari hanya seorang anak SMA yang sedang mencari jati diri, berubah menjadi cinta dan menghilangkan nyawa, lalu berubah menjadi cerita keluarga. Luar biasa ya emang. Kita juga melihat detektif Shin masih terus mengunjungi makam detektif Lee, mengingat bagaimana dulu mereka masih bertugas bersama. Sedih sih ini karena nggak nyangka banget kalau memang detektif Lee harus meninggal. Kemudian kita juga akhirnya melihat kalau Suyeon dibebaskan dari penjara nih sahabat nonton. Hyunwoo dan kakak Suyeon mendatangi Suyeon. Suyeon kemudian mengucapkan rasa bersalahnya kepada Hyunwoo karena telah menusuknya dulu. Tapi Hyunwoo sudah sejak lama memaafkan Suyeon. Kakak Suyeon pun memeluk Suyeon, dan mereka pun pergi ke sebuah restoran. Di sana, Hyunwoo menceritakan kalau dirinya sudah nggak bisa menghubungi Sunhee. Semua orang jadi mengkhawatirkannya, dan udah 2 bulan ini Sunhee nggak bersekolah. Mendengar itu, Suyeon jadi mengingat masa kecilnya bersama dengan Sunhee, dan mengatakan kalau Sunhee itu sudah seperti keluarga bagi Suyeon. Tapi saat Sunhee pergi, Suyeon jadi merasa tersesat, sampai dirinya nggak bisa melihat lagi masa depan. Namun tiba-tiba suatu hari, Suyeon melihat Sunhee, dan dari sanalah Suyeon pergi ke sekolah Sunhee untuk mencarinya. Suyeon juga menyesal karena membuat Sunhee menderita selama ini. Sementara itu, Unju dan Jin Hyuk mengobrol mengenang bagaimana awal mereka mengadopsi Sunhee. Ketika mereka mendengar perut Sunhee keroncongan, dari sejak itulah Unju bertekad untuk selalu memasak makanan enak untuk Sunhee. Pada saat yang sama, Unju berkata kalau sepertinya dia melihat Sunhee di pintu pagar rumah mereka. Jin Hyuk yang mendengar hal itu langsung berlari keluar diikuti oleh Unju. Dan ternyata benar dong, itu adalah Sunhee. Jin Hyuk dan Unju langsung membawa Sunhee ke rumah dan memasakkan makanan enak untuknya. Dan di sana, Sunhee mengungkapkan rasa bersalahnya karena telah membuat orang tuanya khawatir.
Sebenarnya tadi itu Sunhee ingin pergi aja, agar orang tuanya dapat hidup bahagia tanpa Sunhee. Tapi setiap kali Sunhee ingin pergi, Sunhee selalu merindukan Jin-hyuk dan Unju. Mendengar hal itu, Jin-hyuk berkata kalau dirinya nggak mau keluarganya hancur lagi, dan nggak mau kehilangan Sunhee, apapun yang terjadi. Jin-hyuk juga meminta maaf kepada Sunhee, kalau mungkin tindakannya selama ini membuat Sunhee curiga dan gak nyaman. Unju pun menambahkan, kalau mereka bertiga tuh nggak ada yang sempurna. Tapi kalau salah satu dari mereka menangis, kita akan memeluknya. Jika ada yang tersenyum, kita akan memegang tangannya. Dan mengatakan kalau mereka membutuhkan Sunhee dalam hidup mereka sebagai keluarga. Ibu dan ayahmu memang gak sempurna. Tapi bisakah kami tetap menjadi orang tuamu? Wah, luar biasa sih ini Jin-hyuk dan Unju. Mendengar pernyataan mulia kedua orang tua angkatnya, Sunhee bertanya, apakah aku bisa tetap menjadi putri kalian? Unju dan Jin-hyuk pun langsung memeluk Sunhee. Memang yang dibutuhkan keluarga adalah penerimaan ya, sahabat tonton. Sunhee lalu menulis surat kepada nenek angkatnya dan mengatakan maksud hatinya agar nenek angkatnya itu mau kembali bersama dengan keluarga Sunhee. Setelah membaca surat dari Sunhee, nenek angkat Sunhee mulai tersadar kalau selama ini dia meninggalkan keluarganya dan mulai memikirkan apakah sebaiknya dia kembali ke Jin-hyuk. Kemudian sekarang kita melihat Jin-hyuk dan Unju bersiap untuk berfoto keluarga bersama. Saat itulah Sunhee membawa nenek angkatnya untuk bergabung dengan mereka. Dan akhirnya setelah sekian lama, Jin-hyuk melihat ibunya lagi. Ibunya kemudian meminta maaf kepada Jin-hyuk. Ibunya pun meminta maaf kepada Unju. Wah, senang banget ya melihat akhir yang mengharukan seperti ini. Semoga setelah ini keluarga Sunhee pasti akan menjadi keluarga yang lebih kuat dari sebelumnya. Drama ini berakhir di sini, sahabat tonton. Apa sih arti keluarga sempurna dan apa standarnya? Tentu yang namanya sempurna itu pasti nggak ada ya, sahabat nonton. Dan bukankah yang penting keluarga itu sehat secara mental, rohani, dan jasmani? Bahkan kalaupun lagi nggak bahagia, bukankah itu normal? Kita semua manusia, bukan robot. Nggak bisa selalu disetting untuk selalu bahagia kan? Jika sekarang keluarga kita sedang ada di dalam sebuah proses kehidupan, hadapi bersama. Bergandengan tangan dan semoga saat proses itu sudah dilalui, kita tetap bergandengan tangan dengan keluarga kita. Lalu kemudian tersenyum bersama. Sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat tonton. Dan terima kasih telah mengikuti drama ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.